Sering diingatkan untuk memiliki asuransi perjalanan untuk kamu yang sering bepergian. Sebenarnya apa sih manfaatnya kalau kamu punya asuransi perjalanan? Banyak loh manfaatnya. Pertama, jika terjadi pembatalan dan perubahan perjalanan. Ini terjadinya sebelum keberangkatan dari tempat tinggal untuk memulai perjalanan ya. Manfaat yang kedua, biaya medis dan biaya terkait medis di luar negeri. Pasti semua udah tahu kan kalau biaya medis di luar negeri itu mahal. Kalau kamu punya asuransi perjalanan Allianz, ini bisa membantu meminimalkan kerugian finansial selama perjalanan. Dengan catatan, penyakitnya itu yang baru muncul saat melakukan perjalanan. Jadi, bukan penyakit bawaan yang sudah ada sebelumnya. Lebih tepatnya, penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan saat melakukan perjalanan. Biaya medis ini mencakup biaya rawat inap rumah sakit, rawat jalan atau pelayanan, dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh seorang praktisi medis dan pengobatan atau layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan profesional, termasuk juga biaya terkait medis darurat di luar negeri, seperti evakuasi dan repatriasi medis darurat, kemudian santunan untuk orang yang mendampingi, perlindungan anak, santunan tunai rumah sakit di luar negeri, dan rumah sakit yang ada di Indonesia, serta biaya pemakaian telepon dan internet darurat, dan juga biaya pengobatan lanjutan di Indonesia. Manfaat ketiga yang bisa kamu dapatkan jika kamu punya asuransi perjalanan Allianz yaitu pemulangan jenazah atau biaya pemakaman di luar negeri. Kalau misalnya nih amit-amit sampai terjadi, biayanya akan ditanggung oleh Allianz. Manfaat keempat, kepulangan lebih awal akibat dari alasan-alasan yang dijamin dalam polis asuransi. Manfaat kelima, gangguan perjalanan dan kehilangan transportasi lanjutan tanpa masa tunggu. Untuk kehilangan transportasi lanjutan ini hanya berlaku untuk penerbangan lanjutan dengan maskapai yang berbeda dan jarak antara penerbangan lanjutan minimal 6 jam. Yang keenam, jika terjadi penundaan perjalanan untuk setiap periode 4 jam berturut-turut. Penundaan perjalanan ini khusus untuk maskapai menjamin alasan penundaan penerbangan atas sebab apapun. Yang ketujuh, jaminan bagasi. Ini termasuk kerugian barang-barang bagasi pribadi ya, penundaan bagasi, penyalahgunaan kartu kredit, kehilangan dokumen perjalanan, dan pencurian uang pribadi. Penundaan bagasi berlaku untuk setiap periode 4 jam berturut-turut. Tips dari saya nih untuk bagasi. Saat proses check-in nih, jangan lupa ya selalu foto kondisi koper kamu saat ditimbang di counter check-in. Jadi kelihatan memang sebelumnya koper kamu itu kondisinya baik-baik aja. Untuk penyalahgunaan kartu kredit, ini misalnya kartu kredit kamu dicuri oleh orang lain selain kerabat jalananmu dan kamu bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit yang terjadi 1 kali 24 jam sebelum kamu menginformasikan atau melaporkan ke bank penerbit untuk memblokir kartu kredit. Jika paspor, visa, kartu identitas, atau kartu izin masukmu dicuri atau rusak selama perjalanan, Allianz akan membayar biaya transportasi yang wajar dan terjadwal, akomodasi, dan biaya penggantian yang wajar dan perlu, dan yang kamu benar-benar bayarkan untuk mengamankan paspor, visa, atau dokumen perjalanan darurat yang relevan untuk memungkinkan dapat melanjutkan perjalanan atau kembali ke rumah. Jika uang pribadi, ini terbatas pada uang tunai, banknotes, cek perjalanan, dan wesel aja ya. Nah, jika uang pribadi dalam bentuk yang saya sebut tadi itu kamu bawa dalam perjalanan dan hilang selama perjalanan sebagai akibat langsung dari pencurian atau perampokan
Allianz akan membayar kepada kamu sampai dengan jumlah nilai pertanggungan yang dijamin dalam polis asuransi perjalananmu. Jika barang-barang pribadi yang kamu bawa atau beli selama perjalanan mengalami kerugian dan kerusakan yang timbul akibat pencurian atau perampasan atau perampokan, atau ketika dalam penjagaan dan pengawasan dari alat transportasi yang ditanggung atau penyedia layanan akomodasi yang sudah dibayar, Allianz akan mengganti atau memperbaiki barang tersebut sesuai dengan kondisi polis asuransi perjalanan yang kamu beli. Manfaat ke-8, jaminan kecelakaan diri. Ini mencakup kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan yang diderita selama perjalanan. Perlu diingat ya bahwa untuk polis asuransi perjalanan ini hanya berlaku untuk yang pertama, penduduk yang menetap atau bekerja di Indonesia yang memiliki identifikasi yang berlaku di wilayah Indonesia itu seperti KTP, KITAS, kitab, visa kunjungan jangka waktu yang lama. Yang kedua, berlaku untuk orang yang memulai dan mengakhiri perjalanannya di wilayah Indonesia. Ini berlaku untuk perjalanan pulang pergi. Misalnya nih, kamu berangkat dari Indonesia ke Eropa, setelah dari Eropa kamu kembali lagi ke Indonesia. Yang ketiga, polis ini akan berlaku jika preminya sudah lunas terbayar. Yang keempat, kamu sudah membeli polis sebelum jadwal keberangkatan untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Yang kelima, polis asuransi perjalanan ini berlaku untuk kamu yang sudah berusia paling tidak 14 hari dari hari kelahiran atau tidak lebih dari 84 tahun kecuali dinyatakan lain di dalam sertifikat asuransi. Umur ditentukan pada tanggal dimulainya perjalanan seperti yang tertera di dalam sertifikat asuransi. Jika Anda berusia 70 tahun atau lebih tua, jumlah maksimal yang akan dibayarkan oleh Allianz untuk bagian biaya medis dan jaminan kecelakaan diri akan berbeda dari yang lainnya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam tabel manfaat dari plan yang Anda beli. Semua manfaat lainnya akan tetap berlaku 100%. Untuk pengajuan klaim, kalau misalnya mengalami kejadian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, harus dilaporkan terlebih dahulu ya ke PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Dan dokumen harus diinformasikan dan diserahkan ke kantor Allianz sesegera mungkin, namun tidak lebih dari 90 hari terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika pemegang polis tidak melengkapi dokumen klaim dalam kurun waktu 90 hari dengan alasan yang wajar, maka dokumen harus diserahkan tidak lebih dari 1 tahun semenjak tanggal kejadian. Ketidakpatuhan akan otomatis membatalkan klaim. Oke, untuk dokumen, apa aja sih dokumen yang harus kita punya untuk mengajukan klaim? Yang pertama, formulir klaim atau semua pernyataan tertulis terkait pengajuan klaim. Yang kedua, boarding pass yang asli. Jadi selama melakukan perjalanan, simpan baik-baik ya boarding passnya. Yang ketiga, fotokopi tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah kita pesan sebelum perjalanan ya, dari Indonesia sampai kembali ke Indonesia. Dokumen yang keempat, fotokopi paspor halaman pertama yang ada data diri dan tanda tangan, dan halaman dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan. Untuk dokumen klaim lainnya nanti akan diminta sesuai dengan manfaat yang akan kita klaim. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 14 hari kerja atau selambat-lambatnya 30 hari kalender tergantung kompleksitas dari klaim. Setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz sesuai yang dimintakan dan persetujuan atau pengakuan Allianz mengenai klaim kepada tertanggung. Itu tadi manfaat asuransi perjalanan. Ternyata banyak banget ya manfaatnya. Jika kamu membutuhkan asuransi perjalanan, langsung aja hubungi nomor Limeri Travel yang ini. Tahu bisa klik link WA-nya di kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video episode selanjutnya. See you!